Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu materi yang sangat penting sekali dalam pelaksanaan di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan sektor publik pemerintah. Bagaimana satu organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu bahwa ada dua yang harus kita penuhi. Yang pertama, good public. Masyarakatnya juga harus baik. Dan yang kedua adalah pelaksanaan good governance, tata kelola yang baik. Kemudian bagaimana ciri-ciri pelaksanaan good governance, tata kelola yang baik? Kalau kita mengacu pada UNDP, ada 9 ciri pelaksanaan good governance yang baik ini. Yang pertama adalah partisipasi, pelibatan publik masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan, program-program dalam masyarakat. Yang pertama ini, bagaimanakah implementasinya di Indonesia? Kita mengenal bahwa pelaksanaan pembangunan yang paling bawah berada di tingkat desa, tingkat kelurahan, maupun lingkungan kita sekitarnya. Kalau kita perhatikan untuk pelaksanaan partisipasi ini, pemerintah sudah membuat kebijakan ataupun peraturan terkait dengan adanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang itu dilakukan pada level mulai tingkat yang paling bawah. Pertama kali rukun tetangga atau RT berkumpul untuk membahas tentang hal apa saja yang akan diusulkan dalam pelaksanaan pembuatan program-program kegiatan. Kemudian setelah tingkat RT itu dibahas, ditingkatkan pada tingkat RW, rukun warga. Rukun warga kemudian membawa ke tingkat kelurahan. Inilah yang disebut dengan Musrenbangkel, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, atau Musrenbangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Ya, tergantung wilayah Anda, itu desa atau kota. Kalau kota, itu pasti menggunakan wilayahnya kelurahan. Kalau desa, ya desa. Tinggal menyesuaikan saja. Kemudian setelah level Musrenbangkel atau Des, tingkatkan menjadi Musrenbangcam, tingkat kecamatan. Kemudian tingkat kecamatan di bawah pada tingkat kota, Musrenbangkot atau Kap, kabupaten. Kalau itu wilayah kabupaten. Kemudian di bawah pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Musrenbang tingkat provinsi. Kemudian yang terakhir Musrenbangnas tingkat nasional. Itulah bentuk dari pelaksanaan partisipasi, melibatkan masyarakat dalam pembuatan kegiatan program-program yang ada di wilayahnya, mulai dari tingkat paling bawah, kemudian dibawa pada tingkat nasional. Kemudian ciri yang kedua dalam pelaksanaan good governance adalah rule of law, menegakkan hukum, menegakkan peraturan, menegakkan regulasi tanpa pandang bulu. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran, tentunya harus ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Dengan adanya penindakan hukum ini, maka akan membuat masyarakat tentunya tidak berani melanggar aturan yang ada. Selama ini kita melihat bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang ada, banyaknya penyimpangan-penyimpangan, itu karena tidak adanya penegakan hukum. Misalnya terkait dengan penyalahgunaan dana desa misalnya, atau dalam hal ini penyalahgunaan APBD, APBN, dana APBD, APBN, karena lemahnya rule of law ini. Kemudian yang ketiga, ciri dari good governance adalah transparan. Sehingga apa yang ada, kegiatan yang ada dalam sektor publik harus diinformasikan kepada lapisan masyarakat, kepada publik. Nah, salah satu caranya
bentuk transparansi adalah menyampaikan informasi kegiatan program yang sudah dilaksanakan melalui laporan keuangan sektor publik. Inilah bentuk dari ciri yang ketiga, yaitu transparansi. Kemudian ciri yang keempat adalah responsiveness. Responsif, cepat untuk merespon, cepat untuk melayani, cepat tanggap terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Responsiveness juga dapat diartikan yaitu cepat merespon regulasi, peraturan-peraturan yang ada dengan sigap, dengan tangkas. Ini merupakan ciri dari good governance yang keempat, yaitu responsiveness. Kemudian ciri yang kelima adalah consensus orientation. Berorientasi pada konsensus, pada kesepakatan bersama. Apa-apa yang akan dilakukan, ini membutuhkan adanya konsensus. Berorientasi pada konsensus, pada kesepakatan bersama. Dan kita, bahasa Indonesia mengenal adanya musyawarah untuk mufakat. Kalau bisa dalam hal ini, jangan ada voting ya. Karena konsensus ini tentunya adalah kesepakatan. Kalau kita sudah mensepakati, ya sudah, maka semuanya harus melaksanakannya. Walaupun dia berbeda pandangan. Ini merupakan ciri yang kelima, yaitu konsensus. Kemudian ciri yang keenam dari good governance adalah equity. Equity dari kata equal. Equal itu persamaan, kesetaraan. Ya, tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada, dalam pelaksanaan program-program yang ada. Semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Maka dalam pelaksanaan equal ini juga kita tidak boleh mengesampingkan misalnya hak-hak kalangan difabel. Ya, misalnya yang tunanetra, kita juga sediakan fasilitas jalan. Kalau Anda lihat di kota-kota besar ataupun di lingkungan Anda, itu di trotoar ada blind track ya, ada jalan warna kuning, tegel warna kuning. Nah, itu adalah merupakan bentuk equal, kesetaraan, bahwa di Pabel yang tunanetra juga mendapatkan hak yang sama untuk berjalan di area tersebut. Kemudian juga equal ini kesetaraan, tidak pandang bulu, mereka semuanya punya hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan di sektor publik. Ciri yang ketujuh adalah efisiensi and effectiveness. Melakukan kegiatan dengan efisien dan efektif. Ya, efisien itu Anda melakukan kegiatan dengan hemat. Antara input dan output itu sebanding. Ya, kalau bisa input dan output ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini bicara masalah efisiensi. Dalam pandangan orang awam, efisien itu hemat. Gampangnya begitu ya. Kalau Anda punya anggaran Rp1.000, maka jangan dihabiskan semuanya. Usahakan Anda bisa mengeluarkan di bawah angka 1.000. Itu merupakan bentuk dari efisiensi. Ya, dengan biaya yang sedikit, Anda bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Kemudian kalau efektivitas, efektif, itu dibuat dengan pencapaian tujuan. Ya, bisa jadi Anda melakukan kegiatan dengan hemat, namun tidak efektif. Maka usahakan Anda melakukan kegiatan efisien sekaligus efektif. Tujuan yang kita hendaki bisa kita capai. Jangan sampai orang Jawa mengatakan ngirit ning malah ngorot-ngorot. Ya, itu berarti efisien namun tidak efektif. Kemudian ciri yang ke-8 adalah accountability, pertanggungjawaban. Jadi dalam hal ini tentunya pihak agen, pihak manajemen, pihak manajer, pihak pemerintah ketika menerima amanah dari prinsipal, dari masyarakat, dari publik, harus mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatannya yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan bahwa dia melakukan tugas-tugasnya
sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya. Itulah bentuk dari pertanggungjawaban. Dan salah satunya bentuk pertanggungjawaban, dia menyusun laporan pada setiap akhir periode yang diberikan kepada masyarakat. Maka tadi kita katakan ada transparansi, informasinya tersampaikan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban publik juga. Sehingga kata-kata transparan biasanya juga sudah mencakup kawasan juga accountability. Dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ciri yang ke-9 adalah strategic vision. Berorientasi pada masa yang akan datang. Strategi-strategi kebijakan tidak hanya berdimensi saat ini saja, namun juga berorientasi pada masa yang akan datang. Sehingga dalam bahasa yang lain, diharapkan para manajer, para pihak-pihak yang melakukan kegiatan sektor publik ini punya strategi yang visioner dalam bahasa yang sekarang ini. Hingga wali kota, bupati, sampai dengan presiden, itu harus punya strategi yang visioner, yang ke depan, yang kemungkinan orang belum berpikir untuk saat ini. Misalnya dalam kebijakan Pak Jokowi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah Kalimantan sana, ini juga merupakan salah satu bentuk strategic vision, berpandangan jauh ke depan terkait dengan aktivitas kegiatan-kegiatan di sektor publik. Itu merupakan salah satu contoh yang mudah Anda pahami. Inilah 9 ciri pelaksanaan good governance, tata kelola yang baik versi UNDP. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda juga bisa memahami 9 ciri ini? Dari apa yang saya sampaikan, maka ada satu pertanyaan untuk Anda semuanya. Ya. Coba Anda perhatikan di lingkungan Anda. Tingkat RT yang paling kecil. Ya. Kemudian Anda naikkan pada tingkat RW. Dan yang terakhir, Anda lihat pada cakupan tingkat desa atau kelurahan. Apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemerintahan, pelayanan publik tadi, sejak dari tingkat RT, RW, kelurahan, di wilayah Anda, sudah memiliki 9 ciri tadi. Ya, 9 ciri yang disampaikan oleh UNDP. Mulai daripada partisipasi masyarakat dilibatkan, sampai dengan strategic vision tadi. Ya, berikan komentar Anda dengan cara Anda memberikan pandangan terkait dengan lingkungan Anda yang paling dekat, yaitu RT, RW, tingkat kelurahan atau desa saja sudah cukup. Apakah poin-poin 9 tadi di daerah Anda yang disampaikan UNDP tadi, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada equal, ya, ada responsiveness, ya, sampai dengan strategic vision yang sebenarnya tadi sudah terlaksana dengan baik? Jawab ya di kolom komentar di bawah ini. Tujuan saya adalah agar Anda mengenal lingkungan Anda yang terdekat dan ilmu yang Anda pelajari tidak cepat lepas. Namun Anda bisa memahami, bisa menerapkan, bisa memberikan sumbang saran kepada masyarakat Anda di sekitar Anda. Sekian dari saya, Suharno, dosen program studi akuntansi Unisri Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.